Halo, selamat bertemu kembali Sobat Pecinta Buku. Kita bertemu lagi di channel kami di Mendaras Buku. Kebetulan kami karena ini long weekend, kita lagi liburan panjang di Bandung. Dan saya nggak mau melewatkan kesempatan ini untuk mendaras satu buku lagi. Salah satu buku karya seorang penulis legendaris antara tahun 80-an sampai 90. Karya Romo Mangun. Judulnya Burung-Burung Manyar. Ini kisah roman sejarah, roman percintaan dalam dua anak manusia di tengah-tengah revolusi kemerdekaan saat itu. Dan karya-karya Romo Mangun biasanya karya-karya yang monumental. Beberapa mengambil dari inspirasi babat Jawa, kisah pewayangan, atau kisah-kisah lokal lainnya. Aduh, tadi di luar karena suara kendaraan di jalan raya, kami nginep di hotel di kawasan Asia Afrika di Bandung dan suara mobil terlalu masuk ke mikrofon tadi, jadi oke, kita pindah ke lobi ya. Ini hotel yang langganan kami biasanya kalau kami nginep di Bandung. Tak perlu disebutkan namanya karena kami tidak di endorse, jadi nggak usah. Kita pindah ke kamar hotel. Karena tadi di lobi ada suara musik lobi yang mengganggu sekali dan sepertinya ada suara lagu yang mungkin bisa mendatangkan pelanggaran hak cipta. Jadi saya takut malah nanti kita ngulangin lagi. Resensinya kita lanjutin di kamar, oke. Jadi buku ini pertama kali diterbitkan tahun 81 dan memperoleh penghargaan tahun 83 dari Southeast Asia Write Award. Romo Mangun menerima tahun 83. Ini buku ini yang saya punya ini cetakan ke-13. Udah banyak sekali dicetak ulang karena buku ini sangat monumental ya. Saya membaca buku ini pertama kali malah sekitar saya umur kelas 2 SMA. Saya membaca di suatu perpustakaan daerah yang bukunya bagus-bagus saat itu di suatu kota kecil ya. Bukunya keren-keren saat itu. Jadi kisah Burung-Burung Manyar ini menceritakan kisah roman sejarah, roman percintaan dari dua anak manusia yang terlibat dalam situasi perang revolusi, pendudukan Hindia Belanda, konflik batin di antara mereka yang bernama Setadewa dan Larasati, yang dipanggil dengan nama Teto dan Ati. Jadi novel ini menawarkan pencerahan apa yang terjadi atau situasi yang terjadi di saat perang kemerdekaan dari sudut pandang antara seorang pahlawan, antara seorang yang disebut pengkhianat, atau antara orang yang disebut pecundang saat itu. Situasinya juga tidak seideal yang digambarkan dalam buku-buku sejarah, bahwa semua orang terlihat hitam dan putih. Semua orang terlihat baik dan buruk. Kisah ini menawarkan pandangan yang merangkum keseluruhan sebenarnya kisah manusia dengan segala kebaikan dan keburukannya. Jadi bangunan dasar cerita ini menawarkan kepada kita bahwa kisah-kisah revolusi kemerdekaan sendiri saat itu bukan merupakan kisah hitam putih. Ada sisi gelapnya, ada sisi baiknya, bahkan yang dianggap kita sebagai tokoh pahlawan atau suatu tokoh pengkhianat menawarkan sisi baik dan sisi buruknya. Kita orang Indonesia yang terjebak dalam situasi saat itu digambarkan dengan sangat baik dalam novel Burung-Burung Manyar. Buku ini dibuka dengan prolog kisah wayang ya. Larasati sebenarnya tokoh dalam pewayangan. Dia adalah anak keluarga yang bernama Kiai Sagopi dan Nyai Sagopi yang bekerja di daerah di Amarta ya, yang menjadi tempat asuhan keluarga kerajaan Mandura yang bersembunyi dari kejaran yang bernama Prabu Kangka. Jadi 3 bersaudara, Kakrasana, Narayana yang kemudian menjadi Bathara Krishna, Kakrasana yang kemudian menjadi Baladewa, dan Sembadra yang di kemudian hari menjadi istri Arjuna. Nah, Larasati adalah anak dari pengasuh para ketiga bersaudara ini yang di kemudian kelak
terlibat dalam Perang Bharatayuddha yang melibatkan Pandawa dan Kurawa. Dalam bagian pertama novel sendiri dibuka dengan kisah-kisah si Setadewa yang menjadi anak kolong yang hidup sewaktu kecil di Magelang. Jadi orang tua Setadewa sendiri ini seorang perwira tentara Kenil. Kebetulan pangkatnya adalah letnan yang juga keturunan kaum bangsawan di Keraton Mangkunegaran dari Solo sana. Dan Ibu Setadewa sendiri adalah seorang Belanda asli, Belanda Totok, yang dilahirkan di Belanda sana dan merantau ke sini dan berjodoh dengan ayah Setadewa, ayah Teto, kemudian beranak tunggal Teto ini. Dan mereka hidup di kawasan di Magelang, di kawasan yang terkenal dengan tangsi-tangsi militernya. Setadewa hidup bahagia menjadi anak kolong. Dia hidup dengan bahagia lah. Masa kecilnya dia hidup dengan bahagia sekali. Karena dia juga di samping juga anak pejabat militer dari keluarga keraton. Dan hidupnya menyenangkan sebagai anak kecil. Jadi bebas ke sana kemari, main hujan, mandi di kali. Dan di kawasan Magelang sendiri yang terkenal dengan kawasan militer, karena itu juga merupakan kawasan yang dibangun oleh daerah yang dibangun oleh Belanda, dan kebetulan si ayah Setadewa sendiri adalah pejabat militer Belanda. Di situ dia bertemu dengan Larasati kecil yang juga merupakan teman keluarga itu. Dan dia juga merupakan kerabat angkat dari Keraton Mangkunegaran. Mereka bertemu di daerah Magelang ini. Mereka bersahabat dari kecil, dari sekitar usia SD, di mana mereka saling menjahili satu sama lain. Setadewa sendiri di karakter ini digambarkan sebagai tokoh yang jahil tapi jujur, apa adanya, juga karena dia juga merupakan anak seorang tentara ya, tentara Kenil. Jadi tentara Kenil itu adalah tentara bentukan kerajaan Belanda, tapi mendapat pendidikan militer di Breda di Belanda sana. Tapi dia ditugaskan di daerah kolonial Hindia Belanda di Indonesia ini. Dulu belum bernama Indonesia, tapi masih bernama Hindia Belanda. Akhirnya mereka bersahabat hingga agak remaja ya, hingga pada suatu titik karena terjadi takdir yang berkata lainnya. Takdir yang berkata lain itu takdir yang tidak dapat mereka elakkan, yaitu serbuan tentara Jepang ke Indonesia. Jadi Belanda pergi, tentara Belanda pergi dan semua kocar-kacir. Begitu juga kehidupan Setadewa dan Larasati. Karena ayah Setadewa adalah seorang tentara, tapi dia tidak mau menyerah terhadap tentara pendudukan Jepang saat itu. Dia bergerilya melawan tentara Jepang. Pada titik tertentu dia juga bekerja sama dengan tokoh-tokoh revolusioner asli yang benar-benar nyata, yang ada dicatat dalam sejarah, seperti Amir Syarifuddin, yang ternyata tokoh Amir Syarifuddin ini pernah mendapat bantuan dari pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan perang gerilya terhadap tentara pendudukan Jepang. Digambarkan juga di novel ini. Akhirnya keluarga Setadewa sendiri kocar-kacir, dia lari ke sana, mereka lari ke sana kemari dan mencari penghidupan seadanya. Ada juga yang beberapa kali tercatat ayah Teto menjadi sopir, menjadi calo, karena juga dia tidak mau bekerja atau menjadi istilahnya disebut pengkhianat ya, dengan bekerja di tentara pendudukan Jepang. Dia tidak mau. Dia malah terlibat
dengan beberapa tokoh gerilya Indonesia dan bekerja sama untuk memata-matai tentara pendudukan Jepang. Dan pada titik tertentu, karena dia dianggap menyimpan radio, ayah Seta Dewa ini ditangkap oleh tentara militer, polisi militer Jepang, oleh Kempeitai. Ditangkap dan hidup mereka sendiri akhirnya menjadi semakin kocak-kacir. Di titik itu, Seta Dewa dan ibunya, yang dia dipanggil dengan yang bernama Marica, Seta Dewa memanggil ibunya dengan nama Mami, ditolong oleh keluarga Larasati ini. Kebetulan keluarga Larasati ini juga ayah Larasati ini yang bernama Pak Jana. Dia bekerja di Kebun Raya Bogor sebagai seorang zoolog, ya, ahli biologi gitu. Dan tentara pendudukan Jepang tidak memecat para birokrat di saat Belanda dulu, tapi juga memanfaatkannya. Tapi dia tetap bekerja sebagai zoolog di Kebun Raya Bogor dan menjadi tempat berlindung keluarga Seta Dewa, di mana ayahnya saat itu ditangkap oleh tentara pendudukan Jepang. Teto saat itu udah lulus SMA dan dia juga mencari pekerjaan lain dan dia tidak mau bergantung dengan keluarga Larasati ini. Tiba-tiba pada titik tertentu Mami Seto itu menghilang. Dia kelabakan ke sana kemari mencari hingga ke keluarga Larasati. Akhirnya dari lewat ibunya Larasati ini dia tahu bahwa ternyata maminya memilih menjadi gundik Jepang, gundik tentara polisi pejabat militer Jepang ini, karena saat itu tidak ada pilihan lain. Dia memilih bapaknya yang bernama Kapten Bajra Basuki ini mati atau memilih menjadi gundik Jepang. Dan demi menyelamatkan nyawa suaminya, si ibu Mami Teto ini memilih menjadi gundik pejabat militer Jepang itu. Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Seta Dewa itu sendiri. Dan membuat titik balik drastis dan anti klimak yang membuat dia sangat benci dengan tentara pendudukan Jepang dan juga dengan orang-orang pribumi saat itu yang disebutnya karena begitu taat dan tunduk kepada tentara pendudukan Jepang saat itu. Akhirnya Jepang karena Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang menyerah. Dan tentara Belanda saat itu pengen kembali ke Indonesia ini dan membonceng Nika, ya. Sekarang konflik beralih dalam novel ini. Konflik beralih dari Teto yang bergabung dengan Kenil saat itu untuk mencari situasi terkini ibunya dengan para laskar-laskar revolusi saat itu. Pihak Indonesia sendiri saat itu tidak mau bahwa mereka itu dijajah lagi oleh Belanda, terutama Belanda yang membonceng Nica. Dan Teto karena merasa dia harus mencari kabar ibunya yang tidak menentu, dia akhirnya bergabung dengan Kenil dan menjadi bawahan dari mayor militer Belanda yang dulu menjadi pacar ibunya tapi tidak menikah dengan ibunya. Jadi ibunya memilih Kapten Bajra Basuki ini untuk menjadi suaminya dan melahirkan Teto. Tapi mayor ini masih sangat mencintai maminya Teto dan dia membantu Teto untuk mencari situasi terkini ibunya. Dan ternyata ibunya dimasukkan di rumah sakit jiwa di daerah Malang sana. Situasi yang semakin menghantam Teto dan membuat dia semakin benci dengan yang dianggap Teto sebagai kambing hitam atas sesuatu yang menimpa keluarganya. Jadi Indonesia saat itu dianggap Teto sebagai kambing hitam atas takdir yang menimpa keluarganya, di mana ibunya dirampas oleh pejabat militer Jepang dan dipaksa untuk menjadi gundiknya.
Akhirnya Jepang pergi, dan Kenil yang dibela Tito ini, di mana dia beranggapan bahwa orang Indonesia harus kembali di bawah jajahan Belanda karena itu seharusnya yang kalian lakukan. Karena situasi tertib sebelumnya, dan dianggap bahwa situasi ideal yang menimpa Tito sebelum pendudukan Jepang juga merupakan situasi ideal yang diterima oleh orang Indonesia saat itu. Dianggap Tito karena dia juga merupakan suatu anak peranakan ya, dan dia juga berasal dari keluarga yang mapan. Jadi dianggap Tito bahwa semua hal yang diterima Tito saat itu adalah semua hal yang wajar yang diterima orang Indonesia saat itu. Padahal situasi itu lain. Akhirnya Tito juga terlibat beberapa konflik dengan laskar revolusi, dan di sisi lain Larasati yang secara terbuka dia bergabung dengan dengan menjadi asisten dari Syahrir ya. Dia menjadi ring 1 dari Syahrir dan terlibat dalam berbagai macam perundingan diplomasi dengan pihak Belanda yang dijembatani oleh pihak sekutu. Akhirnya pada titik tertentu di mana Belanda itu melaksanakan agresi militer ke Jogja, di mana itu tindakan hal bodoh yang dilakukan oleh tentara Belanda. Semua dunia mengutuk tindakan itu di mana saat itu terjadi perundingan damai di Jogja, tetapi Belanda sendiri melaksanakan agresi militer besar-besaran ke Jogja. Suatu tindakan bodoh yang bahkan dicela oleh mayor militer atasan Tito sendiri. Akhirnya pada titik tertentu Belanda bisa pergi dari tanah jajahannya ini, karena semua negara mengutuk tindakan itu, dan terutama oleh kenyataan bahwa semua pihak di dunia udah muak dengan yang namanya perang. Mereka habis perang dunia kedua. Semua orang ingin damai, semua orang ingin membangun, semua orang nggak ingin terlibat dengan perang yang menimbulkan korban. Korban perang dunia kedua ini adalah korban perang terbesar dalam sejarah umat manusia. Ada sekitar 3 juta orang mati. Akhirnya karena Belanda melancarkan tindakan konyol itu, di mana bahkan pimpinan militernya melakukan tindakan bunuh diri, dan akhirnya Republik Indonesia bisa mencapai kemerdekaan resminya yang pertama yang diakui oleh Belanda yang di antara tahun 1949. Belanda sendiri nggak pernah mau mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 45. Mereka nggak mau mengakui sampai sekarang. Mereka mau mengakui kedaulatan Indonesia tahun 1949 hasil konferensi KNB. Karena dianggap mereka itu saat itu Belanda menganggap bahwa mereka para tokoh-tokoh Indonesia saat itu melakukan istilahnya pencurian status gitu. Padahal sama-sama menjadi, ada yang mengambil keuntungan dari kalahnya Jepang, ada yang mengambil keuntungan dari titik balik sewaktu Jepang dibom itu. Akhirnya Belanda pergi, begitu juga dengan Tito. Mereka berpisah di situ. Dari paparan di dalam buku ini, sebenarnya rakyat sendiri juga tidak begitu peduli siapa juga yang menang. Yang mereka inginkan adalah sebenarnya kedamaian dan kelancaran untuk melaksanakan urusannya masing-masing. Dicantumkan dalam buku ini misalnya, ada kata-kata yang mencerminkan pendapat rakyat biasa saat itu. Hampir semua orang tua dalam hati bertanya diri, apa tidak lebih baik semua kembali ke zaman Belanda? Tidak dikatakan langsung tentu saja, tetapi dengan bercerita. Dulu dan sekarang melarat, tetapi dulu tenang.
bayi lahir, anak dikitani, si muda menikah dan melahirkan bayi, aman, damai. Tentulah kadang-kadang ada yang mati, tetapi begitulah roda kebiasaan. Kadang-kadang ada perampok datang mencuri sapi atau kerbau atau kalung emas dari yang mampu di desa. Tetapi polisi Belanda yang datang dengan sepeda motor, dengan seisepan gerobak sampingnya pasti bisa membereskan soal. Asal perampok itu jangan kau lawan. Tenang saja kau berikan apa yang mereka minta, dan paginya lapor kepada Pak Lurah. Lalu menunggu saja, gampang. Kalau sapi atau harta tetap hilang terus ya sudah, lalu jelas itu kehendak Allah. Tetapi itu jarang terjadi. Barangkali sapi atau kalung emas yang tak tertemu lagi dulu memang tidak halal atau boleh jadi warisan seorang nenek yang pernah main serong dengan suami tetangga. Tetapi kalau itu barang halal pasti dikembalikan oleh resisir dan pel polisi Belanda yang gagah pakai pistol di pinggangnya dengan kawan Pak Mantri polisi yang berkumis tebal dan yang membawa kelewang. Sayang Belanda kalah, lantas segala-galanya jadi kucar-kacir. Tapi barangkali memang begitulah seharusnya. Tidak baik sawah ditanami padi terus-menerus. Harus diselingi palawija atau ketela atau tembakau. Nah, barangkali sekarang ini zaman ketela, zaman brengsek. Atau tembakau yang hitam, ampek. Tetapi asal masih ada daun muda, jagung, dan kelembak kemenyan untuk merokok, tak mengapalah. Semua itu memang nasib. Ya ini kita mau meninggalkan Bandung. Untuk review bukunya kita terusin nanti di rumah ya. Jadi nggak sempet tadi, karena juga besok udah masuk. Kita arah pulang ini, kita lewat Plato kayaknya. Kita terusin yang review kemarin. Kebetulan kami udah sampai di rumah dan saya akan teruskan review yang terpotong kemarin waktu saya di Bandung. Jadi waktu bagian ada beberapa orang rakyat Indonesia yang sebenarnya mereka tidak pernah peduli siapa yang berkuasa. Entah Belanda, entah Jepang, atau mungkin Republik ya, kaum Republik. Tapi intinya asal bagi rakyat biasa itu asal mereka aman, damai, dan bisa cari duit dengan enak. Termaktub dalam buku ini pendapat rakyat biasa. Terus terang saja dalam hati Pak Trunyan tidak keberatan Belanda datang lagi mengganti Jepang. Asal ia dapat menanam padi dengan tenang dan anak-anaknya bisa berpakaian dan bersekolah. Indonesia merdeka juga boleh, walaupun seandainya boleh pilih, lubuk hati Pak Trunyan memilih Belanda saja. Jadi dalam batin rakyat biasa, banyak juga rakyat biasa yang berpandangan seperti itu. Mereka tidak peduli siapa yang berkuasa, entah Belanda, entah Jepang, atau siapapun, atau kaum Republikan. Yang penting bagi mereka seperti itu, damai, bisa cari duit, bisa menyekolahkan anak-anaknya. Zaman merdeka ini sulit sekali. Dulu jelas siapa lurah, siapa asisten wedana, dan pel polisi atau tentara, jelaslah sudah. Di mana mereka tinggal, dapat atau tidak minta tolong apa atau apa, selalulah dibereskan. Dan juga siap orang tahu siapa yang berkuasa dan tidak, di mana dan dalam hal apa. Omong-omong dengan pembesar-pembesar Belanda sebetulnya enak juga. Asal tahu diri dan membongkok hormat. Dapat omong seapa adanya. Seperti kalau orang tani ngomong dengan Cina-Cina, entah pemilik toko emas dan kain, atau mindring yang sering berkeliling bersepeda di desa-desa menawarkan piutang. Akhirnya, pada titik tertentu, di tengah-tengah agresi militer Belanda itu, bapak si Atik sewaktu naik mobil untuk urusan pas waktu mereka mengungsi, dan Atik juga berkepentingan dengan urusan diplomasi sewaktu perundingan Belanda dengan Indonesia. Bapak Atik meninggal sewaktu mobil yang mereka tumpangi dibom oleh pesawat-pesawat pemburu Belanda yang ikut menyerbu Jogja saat itu. Jadi mereka
terbakar, mobil mereka terbakar di tengah jalan. Dan Atik ditolong oleh warga desa yang kebetulan tinggal di sekitar tempat di mana di mana mobil mereka tumpangi dibom oleh pesawat pemburu Belanda itu. Akhirnya mereka berpisah, si Setadewa dan Teto, karena juga Belanda akhirnya menyingkir dan kalah diplomasi dalam perundingan, di mana Belanda mengambil langkah bodoh seperti itu dan ditekan oleh suara-suara internasional, terutama oleh suara Amerika Serikat yang diketahui saat itu mereka tidak akan memberi bantuan dana ke Belanda yang juga porak-poranda akibat Perang Dunia Kedua, yang disebut mungkin saat itu disebut Marshall Plan ya. Akhirnya Belanda melepaskan Indonesia. Akhirnya mereka berunding damai, akhirnya Belanda setuju dan berangsur-angsur mereka pergi. Demikian juga dengan Setadewa dan Teto. Mereka berpisah di titik itu. Tapi dalam tengah-tengah kancah revolusi, perang revolusi seperti itu, ada juga beberapa pihak yang mengambil keuntungan dari situasi seperti itu. Dan yang paling menderita adalah rakyat kecil. Entah mereka dijadikan tawanan oleh tentara Belanda yang membonceng sekutu, atau entah oleh pemuda-pemuda laskar-laskar yang istilahnya mengambil keuntungan dari situasi saat itu. Atau dengan kata lain, mereka merasa bahwa mereka itu penting, mereka itu pahlawan. Dan mereka menjadi sok-sokan jadi kepada rakyat kecil. Mereka minta beras seenaknya, di mana hidup itu juga susah. Mereka juga minta seperti pembesar Belanda yang mereka benci saat itu juga dengan memaksa penduduk untuk memberi bahan makanan, memberi tempat tinggal atau apapun seperti itu. Bahkan di buku ini diceritakan bahwa ada pembesar dari laskar-laskar rakyat seperti itu yang istilahnya mereka juga sangat fasis ya, yang penuh dengan kekerasan juga. Dan beberapa komandannya tidak pernah peduli dengan situasi seperti itu. Dimanapun dalam situasi perang seperti itu yang selalu menjadi korban adalah rakyat kecil, dimanapun seperti itu. Akhirnya mereka berpisah. Teto akhirnya pergi meninggalkan tanah air yang sebenarnya sangat dicintainya ini, tapi dalam sisi gelapnya juga sebenarnya sangat dibenci karena juga yang menyangkut kisah tragis keluarganya, terutama kisah tragis maminya. Dan si Larasati sendiri menanjak karirnya, dia menjadi ahli biologi seperti bapaknya, dan dia menjadi doktor ya, doktor biologi yang di masa depan diceritakan di sini menjadi yang tesisnya menceritakan tentang burung-burung manyar yang menjadi inti buku ini. Akhirnya mereka berpisah dan si Setadewa menjadi pakar komputer yang melanglang buana ke seluruh dunia. Dan dalam hati kecilnya, dalam bawah sadarnya dia tetap memikirkan tentang tanah airnya, tanah air orang tuanya yang sebenarnya sangat dia cintai. Sedangkan si Larasati sendiri menjadi petinggi di suatu di departemen kehutanan seperti ayahnya, dan menjadi calon doktor di bidang perburungan ya,
karena tesisnya tentang burung-burung manyar. Jadi burung-burung manyar itu mempunyai suatu perilaku di mana sang betina yang menjadi rebutan para jantan dibangunkan rumah, dan para jantan itu berlomba-lomba membangun rumah untuk sang betinanya. Tapi sang betina mempunyai kekuasaan dan kemerdekaan untuk memilih jodoh yang dia sendiri, yang dia mau, di mana rumah yang terbagus yang dia inginkan. Dan jantan yang tidak dipilih oleh sang betina ini dengan merdeka, dengan terhormat, berangsur-angsur membongkar rumahnya kembali dan tidak merampas betina ini yang memilih pejantan yang lain. Mereka benar-benar suatu burung yang mempunyai etika mencari jodoh yang sangat terhormat. Akhirnya pada satu titik si Teto itu merencanakan untuk kembali ke Indonesia, di mana dia sebagai ahli komputer yang sudah sangat pakar ya, dan status kepakarannya itu sangat melegenda. Jadi dia memilih kembali ke Indonesia, dan dia tahu rahasia dari suatu perusahaan microchip komputer, di mana perusahaan komputer ini bermaksud memata-matai situasi di Indonesia ini, dan dia tahu. Tapi dia memilih untuk menjadi pahlawan ya, karena dia bermaksud memberitahu kepada orang-orang yang berwenang dalam hal ini. Tapi dia tidak tahu dia harus menghubungi siapa. Dia merasa bahwa dia harus memberitahu tanah airnya ini bahwa perusahaan komputer ini bermaksud memata-matai dengan jalan memalsukan chip komputer atau apa semacam seperti itu. Akhirnya dia kembali ke daerah, ke Magelang lagi, di mana dia juga mendengar bahwa si Larasati ini sedang mengambil kandidat dokter di UGM, di mana dia diuji oleh para guru besarnya. Tesisnya ini tentang burung-burung manyar itu. Sebenarnya dia tahu bahwa dia itu tidak mampu untuk bertemu kembali dengan Larasati, dengan cintanya yang dulu, dengan cintanya yang tak terkatakan itu, karena perbedaan prinsip yang mereka pilih saat itu, di mana Teto memilih menjadi yang dianggap dalam tanda kutip sebagai pengkhianat bangsa. Tapi bagi Teto sendiri, bahwa yang dia lakukan adalah sebenarnya yang paling benar, karena dia merasa ada suatu nation yang sebenarnya belum siap untuk merdeka. Pandangan Teto saat itu seperti itu, dan pandangan itu digarisbawahi juga oleh situasi yang menimpa kedua orang tuanya, yang membuat dia benar-benar benci dengan Jepang, dan membuat dia benar-benar tak habis pikir kenapa rakyat Indonesia mau dan tunduk kepada tentara pendudukan Jepang saat itu. Kenapa mereka tidak melawan? Akhirnya Teto juga bernostalgia dengan mengelilingi Magelang, di mana dia dulu dilahirkan dan dibesarkan di situ sebagai anak kolong. Kemudian di kawasan Merapi, di mana dia dulu sempat bertugas sebagai tentara kenil di daerah-daerah situ. Kemudian dia memutuskan untuk bertemu dengan Larasati, tapi sebagai penonton yang tak terlihat waktu proses kandidat dokter si Larasati ini di suatu balai irung di UGM.
Tapi Ibu Larasati sendiri saat itu juga sadar bahwa tak sengaja dia mungkin melihat Setadewa yang terlihat di antara kerumunan penonton yang mendatangi proses ujian kandidat dokter si Larasati ini. Tapi dia tidak mengatakan kepada Larasati. Akhirnya Setadewa sendiri sadar bahwa dia tidak mampu untuk bertemu Larasati. Dia tidak mampu untuk bertemu dengan wanita yang dulu sangat dicintainya, karena dia sadar bahwa bukan dia yang dipilih oleh Larasati. Seperti kisah burung-burung manyar itu, bahwa bukan dia jantan yang dipilih oleh betina Larasati ini. Akhirnya dia memilih untuk mengalah dan pergi dari hidupnya. Sebenarnya Larasati juga, saat itu juga dalam bawah sadarnya juga sebenarnya sangat mencintai Teto. Dan itu juga tidak terkatakan. Karena bagi dia, Teto adalah pahlawan. Apapun yang dia lakukan, apapun pilihan yang dia pilih. Walaupun dia dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Bagi dia tetap, bagi Larasati sosok Teto adalah seorang pahlawan. Karena dia berani menjalani prinsip apa yang dia bela. Dengan segala resiko yang dia alami. Akhirnya Ibu Larasati menjadi mak comblang pertemuan mereka kembali. Mereka menemui Teto di suatu hotel di sekitar Jogja itu, dan mereka bertemu. Dan yang terjadi adalah Larasati menjadi muda kembali dan Teto akhirnya kembali lagi semangat hidupnya. Karena digambarkan bahwa Teto sudah berumah tangga dan bercerai, tapi dia tidak mempunyai keturunan, dan dia juga berhasrat untuk menolong tanah kelahirannya ini dengan menceritakan kepada Larasati bahwa ada suatu konspirasi internasional di mana itu bisa merugikan negaranya, di mana itu bisa merugikan Indonesia. Teto saat itu seperti penebusan dosa yang dilakukan Teto saat itu, yang dilakukan waktu dia menjadi tentara Kenil, yang dianggap dia sebagai pengkhianat bangsa. Bagi Teto, langkah dengan segala risiko ini merupakan suatu langkah penebusan dosanya kepada bangsanya, kepada tanah airnya. Tapi seperti semua kisah yang terjadi di seluruh dunia, tak ada pahlawan. Yang ada adalah kisah kekalahan juga. Teto menceritakan kepada Larasati dan suaminya situasinya seperti itu, dan mereka sangat mendukung apa yang dilakukan Teto. Dan mereka bermaksud menghubungi link-link mereka, di mana mereka juga tercatat saat itu juga sebagai pejabat negara ya. Tapi tak ada yang bisa melawan konspirasi internasional seperti itu. Si Teto dipecat oleh perusahaan komuter ini, terus si Larasati dan suaminya si Jana juga dipecat secara tidak hormat dari instansi di mana dia bertugas. Terlalu kuat konspirasi saat itu yang melibatkan mungkin pejabat-pejabat tertinggi di Indonesia saat itu dalam kisah ini. Tapi mereka sendiri bertemu dalam kondisi yang istilah Bung Karno saat itu mungkin very very pericoloso, sesuatu yang menyerempet bahaya, di mana nostalgia itu akan suatu masa lampau itu bisa menjadi suatu bahaya, juga bisa menjadi suatu keadaan yang membahagiakan. Akhirnya di kesepakatan di antara si Larasati, Ibu Larasati, juga Setadewa sendiri, di mana sebagai seorang ibu, bagi seorang ibu yang terpenting adalah kebahagiaan anak-anaknya. Bagi seorang ibu yang penting adalah bagi seorang ibunya Larasati, kebahagiaan Larasati adalah yang terpenting. Dan kebahagiaan Larasati adalah Setadewa, titik seperti itu.
Tapi itu tidak mungkin terjadi karena jika itu memaksakan nafsu atas semuanya, yang ada adalah kehancuran di semua pihak. Seperti kisah Kolonel Spur waktu menyerbu Belanda, waktu menyerbu Jogja dulu, di mana akhirnya dia juga yang memutuskan untuk bunuh diri. Akhirnya mereka memutuskan untuk saling menjaga di antara mereka, Setadewa dan Larasati. Bagaimanapun juga Larasati tidak bisa hidup tanpa Setadewa di sampingnya, karena dia merasa hidup sebagai seorang wanita, dan Setadewa tahu bahwa hanya keluarga Larasati yang tahu masa lampaunya, tahu masa terpuruknya, dan sanggup memberi perlindungan dan semangat hidup lagi dengan kisah tragis yang menimpa orang tuanya. Di akhir cerita sendiri digambarkan suatu kisah, entah dianggap kisah tragis atau kisah yang seharusnya terjadi. Si Larasati sendiri atas wasiat dari ayah Jana untuk berangkat naik haji. Yang membiayai juga Setadewa. Dia membiayai adalah Teto karena posisi keuangan keluarga si Larasati ini kan juga tidak bagus juga ya. Yang membiayai biaya naik haji adalah si Setadewa. Tapi di tengah perjalanan menuju Mekah, tiba-tiba pesawat mereka mengalami kecelakaan. Tak ada yang bisa dilakukan oleh Teto, dan dia sadar bahwa ini mungkin seharusnya yang terjadi. Jadi perasaannya seperti hampa, seperti tawar ya, dan mungkin itulah yang sebaiknya terjadi. Bahwa kisah puncak kisah mereka itu seharusnya seperti itu. Akhirnya si anak-anak Larasati dan Jana ini dipelihara oleh Teto dan ibu Larasati sendiri, dan dia berjanji kepada Larasati dan suaminya dalam hati bahwa dia akan memelihara anak-anaknya dan mengasuhnya sampai mereka dewasa. Dan ketika Setadewa ditanya oleh ibu Larasati bahwa kenapa dia tidak mencari istri lagi, Setadewa cuma bergumam bahwa dia tidak bisa mencari pengganti citra Larasati di dalam hidupnya.